inovasi Perjaka. Jadi Perjaka Perjaka ini ya. ya agak ini ya unik ya, sama seperti drakor ya. Iya, Drakor ini kan benar, unik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Adminduk. Bahagia sekali rasanya hari ini saya Mutia selaku host kembali duduk di sini di acara podcast kita Drakor DRK on Record. Sobat Adminduk, hari ini terasa sangat spesial. Kenapa? Karena saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sobat saya selaku co-host. Siapa dia? Yuk kita kenalan. Halo Sobat Adminduk, saya Zahra. Saya hari ini akan mendampingi Kak Tia nih buat jadi co-host di podcast kita. Jadi kira-kira kita mau bahas apa nih Kak Tia? Kalau dari Drakor nih ya, judulnya Drakor itu DRKA on Record. Berarti tidak jauh-jauh dari informasi mengenai administrasi kependudukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan membagi kepada Sobat Adminduk semua mengenai informasi menarik lainnya. Benar sekali. Nah kali ini kita juga kedatangan bintang tamu nih Kak Tia. Yang pasti kita hari ini akan membahas tentang hal-hal yang sangat menarik di segmen Ngaduk, ngobrol tentang Adminduk. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang akan menjadi narasumber. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Bapak Mustafa Kamal, SSTP MPA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya untuk hadir di podcast kami. Boleh diperkenalkan diri dulu Pak? Ya, saya Mustafa Kamal. Jadi Kadis Dukcapil di Aceh Tengah sudah hampir 4 tahun. Wow. Bulan Juni ini 4 tahunnya genap. Dan banyak dinamika yang kita kerjakan di sana, kita alami. Dan alhamdulillah secara perlahan upaya-upaya kita itu sudah menunjukkan hasil yang mulai lebih baik. Kalau sekarang lagi sibuk apa nih Pak kira-kira? Kita di sana otomatis ya seperti biasa, layanan di kantor. Juga kita sedang mengembangkan banyak inovasi-inovasi yang semakin memudahkan masyarakat. Karena Dukcapil itu adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam urusan melayani adminduk warga. Dan di situ kita menemukan ada lag-lag, ada kekurangan-kekurangan yang bisa kita penuhi untuk masyarakat itu bisa mendapatkan dokumen adminduk. Disitulah hadir inovasi gitu. Ya. Baik Pak, sesuai dengan tema kita kali ini, kita juga akan membahas tentang inovasi nih Pak, inovasi dan juga tantangan adminduk di Dukcapil Aceh Tengah. Mungkin pertama kita akan bahas ini Kak Tia, mengenai kegiatan-kegiatan nih Pak. Kalau untuk Aceh Tengah sendiri, apa sih Pak kegiatan prioritas di tahun 2023? Mungkin ini kan udah tengah tahun ya Pak, yang udah dilakukan atau yang sedang akan dilakukan di tahun ini. Ya, sebenarnya semua Dukcapil di Indonesia itu dihadapkan pada 2 isu utama ya. Isu pertama itu berkaitan dengan pelayanan publik. Itu dievaluasi setiap tahun oleh Kemenpan RB dan Ombudsman. Ada 6 aspek di sana. Yang kedua, itu isu berkaitan dengan kinerja layanan. Di sini ada cakupan-cakupan yang harus kita penuhi. Ada target-target layanan yang harus kita kerjakan dan capai. Di sini dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Ini dialami oleh semua Dukcapil. Dan alhamdulillah untuk Aceh Tengah, hasil evaluasi dari Kemenpan RB dan Ombudsman itu sudah menunjukkan nilai yang baik. Ya, selama 3 tahun terakhir ya, kita mendapat nilai amin dalam predikat sangat baik pelayanan publiknya. Memang ada satu level lagi di atas, di situ ada penilaiannya, predikatnya pelayanan prima. Dan itu masih belum. Dan kita harap tahun-tahun ke depan harus kita capai itu. Amin. Itu target kita. Di hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil, kita masih ada kendala. Makanya fokus Dukcapil Aceh Tengah itu bagaimana meningkatkan target layanan ini bisa dapat sesuai dengan atau melebihi dari target nasional seperti perekaman KTP yang setiap tahun itu dinaikkan targetnya oleh Dirjen Dukcapil. Kemudian akte kelahiran, berikutnya juga KIA, itu kita lampaui. Itu target kita di tahun-tahun ke depan, karena di awal-awal kita sudah benahi aspek pelayanan publiknya. Sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan target layanan ini.
Jadi itu dia fokus kita di situ saat ini. Oh, seperti itu Pak. Ya. Berarti inovasi yang sudah berjalan nih Pak. Otomatis ya untuk mencapai target-target itu ada inovasi-inovasinya gitu. Inovasi-inovasi yang kita kembangkan ada namanya Kampung Sadar Adminduk. Kampung Sadar Adminduk ini berkaitan dengan kita meneruskan inisiatif dari DRKA sendiri. Ada namanya petugas registrasi kampung. Kalau kita di sana kampung ya. Oh, kampung Ya, Pak ya. kalau secara Aceh umumnya kan kampung. Kampung, Nah, benar. kita meneruskan inisiatif itu. Jadi petugas registrasi kampung ini adalah pemain utama dari Kampung Sadar Adminduk itu. Bagaimana PRK, singkatan dari petugas registrasi kampung itu, mengelola administrasi kependudukan, memfasilitasi kebutuhan dokumen warga, termasuk juga melakukan semacam verifikasi dan validasi data warga. Itu kita harapkan sehingga yang dinamakan dengan Kampung Sadar Adminduk ini, seluruh cakupan dari target tersebut seperti perekaman KTP, kemudian akte kelahiran, kemudian KIA, itu di atas target yang telah ditetapkan secara nasional. Ketika kampung semua dapat melakukan itu, maka itulah yang kita sebut dengan Kampung Sadar Adminduk. Jadi seperti itu. Ada Kaminduk, kami singkatannya Kaminduk. Kemudian kita juga ada inovasi seperti Alibata, anak lahir bawa akta. Ini sangat berdampak. Sangat berdampak. Bayangkan biasanya warga ada istri yang melahirkan, itu suaminya harus bersusah payah mengurus dokumen kependudukan ke kantor, membawa berkas. Kadang-kadang kalau keluarga baru istrinya ditinggal sendiri, kan gitu. Jadi kemudian itu entah kenapa seperti urgensinya terlalu berlebihan kalau kami menilai, seperti didesak itu. Jadi warga ini seperti didesak untuk segera mengurus dokumen tersebut. Karena itu dengan adanya inovasi Alibata ini kerjasama antara kita Dinas Pendudukan dengan rumah sakit. Ini masih dengan rumah sakit ya. Semua kebutuhan persyaratan itu diurus oleh petugas dari rumah sakit. Dan berhubungan dengan petugas yang kita tentukan sendiri di kantor kita. Jadi warga ketika masuk itu melengkapi syarat, selain melengkapi syarat dia sebagai pasien juga melengkapi syarat sebagai warga yang akan menerima dokumen admin. Jadi ketika warga tersebut masuk melengkapi syarat tersebut, kemudian ketika keluar sudah bawa pulang akta, kemudian juga kartu keluarga dengan penambahan anggota keluarga baru. Begitu memudahkan. Kita juga di kantor jadi lebih lengang. Bayangkan biasanya warga tersebut ada 10 sampai 20 orang satu hari harus dari rumah sakit harus ke kantor kita, sehingga dengan adanya inovasi ini masyarakat yang datang lebih terurai. Itu dia. Ada baru 2 inovasi ya, sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi inovasinya. Perlu disampaikan semua sekarang atau gimana? Tentu Pak, tapi tadi kan Bapak sudah membahas tentang Alibata ya Pak. Nah, itu sejak diterapkan inovasi Alibata sendiri Pak, berapa persen sih terjadi peningkatan dokumentasi adminduknya? Kenaikannya signifikan ya, kenaikannya signifikan. Seperti misalnya target tahun lalu itu akte kelahiran itu 97%. Di awal tahun lalu kita sudah 97,16%. Jadi melewati batas tersebut. Cuma tahun ini kan ditargetkan lebih tinggi lagi, 98%. Makanya kita harus giat lagi bagaimana ini supaya lebih melewati batas atau target nasional tersebut. Makanya kita teruskan ini, Alibata ini kita teruskan kerjasamanya dengan Bidan sekarang. Bidan kita sudah jaki juga dengan puskesmas, karena dari pantauan kita sekitar 25% atau 30% kelahiran itu ada di Bidan dan di puskesmas. Jadi itu pun harus kita jangkau. Sehingga target itu betul-betul untuk tahun ini melewati dari batas nasional tersebut, target nasional dari 98% tersebut. KIA juga demikian, karena ada kaitannya. Jadi warga yang melahirkan di rumah sakit tersebut juga selain dapat akte kelahiran, kartu keluarga juga dapat KIA. Walaupun karena anak di 0,5 tahun itu tidak tanpa foto ya, tapi udah sekalian dia. Jadi 3 paket itu langsung sekalian dapat. Jadi kerjasama dengan Bidan, kerjasama dengan puskesmas itu tindak lanjut dari Alibata ini nanti akan kita sudah kita ketemu dengan IBI, kita ketemu dengan jajaran dinas kesehatan supaya bagaimana ini bisa konkret, bisa terjadi gitu.
Itu dia kalau untuk Alibata. Ya. Kira-kira itu yang Sadar Adminuk dan Alibata yang sudah Bapak sebutkan. Di luar itu ada apa lagi Pak? Yang baru mungkin yang jeblosan 2023 nih Pak? Ya, di 2023 ini kita sudah mulai dengan namanya inovasi Perjaka. Ya, Perjaka ini ya agak ini ya unik ya, sama seperti Drakor ya. Drakor ini kan unik ya, namanya unik, namanya sering kita dengar. Kemudian ternyata Drakor ini DRKA on record. Ya. Jadi Perjaka ini kita hadirkan berdasarkan dari keadaan warga kita. Sering kita dapati, karena ini kan Aceh Tengah ini topografinya perbukitan. Ada satu wilayah atau beberapa kawasan itu yang untuk menjangkau dinas kita, dinas Dukcapil, itu harus menempuh waktu selama 3 jam misalnya, atau 4 jam. Kemudian itu pun kalau tidak ada kendala, jalan longsor atau bagaimana gitu. Kemudian walaupun kita sudah kembangkan layanan online, tapi tetap warga itu tetap memanfaatkan cara-cara manual. Makanya disinilah kendalanya ya. Apalagi kalau perekaman memang nggak bisa. Perekaman selain kita menjangkau wilayah-wilayah yang jauh tersebut, kan kita punya sumber daya yang terbatas. Sementara ada 295 kampung di sana. Ya. Berarti kepanjangan Perjaka itu apa sih ya, Pak? Perjaka ini perekaman KTP luar jam kerja. Wah, luar biasa. Karena biasanya kalau warga ini datang kan udah telat gitu. Tapi kalau dia buat janji duluan, itu ada pegawai kita yang standby. Dan alhamdulillah baru 2 bulan kita kerjakan, ini sudah banyak warga kita yang mendaftar. Bahkan ada 1 orang pernah kita layani malam-malam datangnya. Tetap kita standby petugas kita untuk melayani. Jadi manfaatnya sangat besar dirasakan oleh warga. Kami pun dengan senang hati ini bisa dapat membantu inovasi ini. Karena bayangkan, nggak mungkin kita bisa menjangkau semua wilayah kita yang luas itu. Ada beberapa Dukcapil di daerah lain itu membuka pelayanan Sabtu Minggu. Kami rasa itu tidak efektif. Karena tidak ada kepastian warga itu bisa datang di Sabtu Minggu. Tapi bayangkan kalau kita membuat ruang, warga bisa menghubungi kita. Kita buka sederhana loh. Melalui media sosial bisa, melalui WhatsApp bisa, melalui telepon bisa, melalui petugas registrasi kampung bisa menghubungi kita untuk membuat janji perekaman ini. Gitu. Sangat efektif waktunya dibanding kalau kita membuka pelayanan ekstra. Nah, jadi inilah yang kita lakukan dan alhamdulillah ini disambut baik oleh warga kita, yang terutama yang hari-hari biasa itu bekerja atau sekolah yang jauh dari wilayah kota gitu. Berarti itu harus buat janji dulu ya Pak? Ya memang, karena disinilah poinnya di situ memang. Jadi ada pesan waktu istilahnya kan. Misalnya warga tersebut cuma bisa hari Sabtu. Hari Sabtu dia pengennya di jam 10, ya petugas kita standby di situ. Atau mungkin kita ada kendala di jam 10, kita bisa bisa berkoordinasi mungkin di jam 11 atau jam berikutnya gitu. Jadi efektif waktu itu. Tak ada yang sia-sia ya Pak ya. Daripada kita membuka layanan ekstra Sabtu Minggu menunggu nggak ada warga yang datang. Jadi ini poinnya, bagaimana warga tersebut dapat terbantu, kita pun waktu bisa lebih efektif kita sediakan untuk melayani warga. Memang sangat fleksibel ya Kak ya kalau kita lihat. Apalagi yang seperti kita ketahui bahwa di Aceh Tengah sendiri kan mayoritas petani ya Pak ya, petani kopi. Sabtu Minggu yang seperti saya tahu Pak, Sabtu Minggu itu mereka kebanyakan pergi berkebun gitu ya. Mungkin bisa sangat disesuaikan waktunya dengan kebiasaan mereka untuk pergi pelayanan Pak ya. Luar biasa sekali nih Kak Tia. Iya benar. Kemudian Pak, jadi kalau itu kan di luar jam kerja judulnya ya Pak ya. Untuk petugasnya sendiri Pak, apakah shift atau reguler orang-orangnya seperti itu? Semua inovasi kita harus kita tentukan siapa petugasnya. Termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, untuk petugas registrasi kampung. Untuk melayani petugas registrasi kampung yang kita mewujudkan Kampung Sadar Adminuk, yang setiap hari ada pengiriman berkas secara online dari PRK, petugas registrasi kampung itu. Ada petugasnya. Kita tetapkan 2 orang untuk melayani semua
dokumen yang masuk tersebut. Jadi waktu kerjanya itu lebih fleksibel. Dia nggak melayani hari demi hari di depan, bukan di front office dia. Bukan operator yang khusus melayani masyarakat datang. Tapi memang ada tempatnya khusus dengan peralatan yang khusus untuk melayani warga dan melalui petugas registrasi kampung. Termasuk juga seperti Alibata. Alibata itu kita tetapkan petugas khusus. Kalau enggak nggak mungkin bisa working gitu. Jadi petugas khusus itu yang menghandle dan bertanggung jawab penuh agar dokumen warga tersebut kita upayakan hari anak lahir. Hari itu juga terbit akte kelahirannya. Jadi tanggalnya itu tanggal bersejarah istilahnya. Begitu juga dokumen kependudukan kita upayakan mengikuti tanggal bersejarah anak tersebut lahir. Gitu. Jadi itu upaya kita. Makanya harus ada petugas khusus. Kalau enggak kan saling mengharap. Nah, termasuk juga seperti Perjaka. Perjaka juga seperti itu. Kita tetapkan petugas khusus untuk melayani tersebut. Nah, jadi dengan semacam surat tugas saja dari Kadis untuk bekerja bertanggung jawab penuh. Dan ini kita rolling, nggak mungkin dia bertugas hanya itu terus. Harus kita rolling supaya semua mengerti tugas dari seluruh lingkup Dukcapil. Itu tujuannya sebenarnya. Iya. Pak, kemudian lagi nih Pak, terkait PRK ya kalau di sana ya, petugas registrasi kampung. Saya pernah lihat Pak, Dukcapil Aceh Tengah juga memberdayakan PRK disabilitas. Ya. Nah, gimana sih Pak para PRK disabilitas dalam menjalankan tugasnya ini? Ya betul, ini sebenarnya luar biasa sekali. Jadi ada salah satu petugas petugas registrasi kampung yang memang disable, punya keterbatasan. Dan kita itu memang betul-betul merasa terharu juga sebenarnya. Malah yang petugas kita yang terbatas ini yang menjadi pionir pertama. Jadi sebenarnya petugas registrasi kampung itu kita bentuk itu mengikuti dari transformasi digital yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil. Ketika terbit peraturan 109 Permendagri 109 2019 tentang formulir dan buku dalam Adminduk yang digunakan dalam Adminduk, itu kan mengharuskan seluruh dokumen akte kelahiran dan KK yang diterbitkan oleh Dukcapil itu menggunakan kertas putih 80 mg. Iya. Jadi ini kesempatan bagi kita. Kami pikir ini kesempatan. Sebelumnya kita belum ada PRK, belum ada petugas registrasi kampung. Jadi ketika ada terbit peraturan ini kesempatan, saya bilang. Karena kita nggak mungkin melayani secara manual seperti mungkin yang sudah dilakukan oleh kabupaten lain. Kita harus lompat langsung ke online. Dengan pemberlakuan kertas putih ini bisa dilakukan. Pengajuan berkas secara online, pengiriman berkas secara online. Dan petugas registrasi yang memiliki keterbatasan khusus ini tadi merupakan pionir. Orang yang pertama melakukan itu di kampungnya. Kampungnya namanya Kampung Meramege, Kecamatan Atulintang. Jadi kami buat dokumentasinya dan momen bersejarah itu juga kita buat dalam bentuk berita, kita rilis berita dan dimuat di Serambi Indonesia waktu itu. 2 bulan setelah ditetapkan aturan pemberlakuan kertas putih menggantikan security printing yang selama ini. Jadi itu. Dan kita sangat welcome. Kenapa? Karena ini menjadi pembuktian ya bahwa warga disable juga bisa berdaya, mampu mengemban tugas-tugas melayani masyarakat. Jadi ini kita juga sebenarnya terharu, termotivasi dan memberikan motivasi ke warga yang lain juga sebenarnya. Jadi begitu sebenarnya. Iya, sangat Luar luar biasa biasa ya. sekali ya Kak ya. Sangat menginspirasi sekali ya Kak ya. Iya. Benar. Mungkin flashback ke belakang sedikit Pak mengenai tadi sudah disebutkan banyak sekali inovasi-inovasi luar biasa dari Dukcapil Aceh Tengah. Nah, yang saya dengar juga Dukcapil Aceh Tengah juga membuka pelayanan melalui media sosial nih Pak. Benar. Yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya sebutannya netizen. Iya. Tentang pelayanan Adminduk. Ya. Itu kebanyakan pertanyaan seperti apa sih Pak? Jadi ini kita flashback lagi Iya. kan. Ketika kami mulai menjabat di Dukcapil itu, kami dapati ini akses warga terhadap informasi itu sangat terbatas. Dan kami berpikir ini nggak boleh. Warga cuma datang ke kantor Dukcapil hanya untuk mendapatkan informasi.
Selain itu nggak ada informasi lainnya. Iya. Bayangkan, pertama datang, tanya informasi, persyaratan, dokumen segala macam. Kemudian datang kedua, ternyata ada dokumen yang nggak lengkap, balik lagi, kan gitu. Iya. Baru datang ketiga, bayangkan berapa lama warga untuk mendapatkan dokumen dari tanya-tanya informasi. Tanya-tanya aja harus datang ke kantor, itu kan pekerjaan paling mudah sebenarnya dengan era digital saat ini. Iya. Kan gitu. Makanya hal yang kita lakukan adalah membuka banyak akses. Warga cuma untuk menanyakan informasi tentang Dukcapil, jangan cuma hanya datang ke kantor. Tapi kita buka akses mulai dari WA, telepon, media sosial, email, website. Jadi semua pintu itu ada. Jadi nggak ada alasan warga itu nggak mengetahui informasi tentang Dukcapil. Bayangkan waktu yang bisa dihemat ketika warga mengetahui informasi tersebut, kan gitu. Dan kita itu banyak sekali pengalaman dengan media sosial. Sebenarnya saya sendiri dengan ada media sosial lain-lain tertentu itu saya sangat terbantu. Makanya saya berpikir media sosial kita juga harus lebih, karena ini media sosial ini media informal. Warga kadang-kadang cuma nyeletuk saja di komen, kemudian dipesan di message, ya disitulah kita memberikan perhatian penuh. Bahkan kita bisa melayani di situ. Jadi pelayanan online kita saat ini bergabung ya dengan DRKA, ada namanya aplikasi Sidak. Kalau di media sosial ini kadang-kadang warga kita ada yang dari luar daerah misalnya. Udah kadung duluan pindah, ternyata pindahnya itu tidak stay dokumen. Itu banyak sekali. Minta tolong Pak, bagaimana supaya dokumen pindahnya bisa diurus. Kita layani. Bagaimana caranya ya? Seperti kalau kita mau kurang yakin misalnya, ya kita tinggal video call. Mana kita tunjukkan mana dokumennya, mana KTP-nya, benar nggak wajahnya. Kalau memang udah benar ya kita keluarkan aja langsung terbitkan surat pindah. Jadi semuanya itu mudah dengan media sosial saat ini. Dan inilah sebenarnya eranya bagaimana kita itu lebih mempererat hubungan dengan warga. Dan otomatis ketika kita membuka media sosial yang luas, kritik juga pasti masuk. Kan gitu. Warga dengan mudah mau pakai akun resmi, mau pakai akun yang tidak resmi, Akun fake ya, Pak. begitu gampang warga itu menghujat kita. Dan kita udah siap dengan itu. Bahkan kita membuka ruang ketika hujatan di media sosial kurang memuaskan, kita tanggapi, kita membuka ruang untuk bertemu langsung. Jadi seperti itu. Itulah eranya memang. Dan kita terbuka saja. Selain memberikan informasi, kita juga menerima pengaduan di media sosial. Dan kalau tidak puas dengan pengaduan yang diberikan itu, silahkan datang, kita buka ruang di kantor. Kita gelar masalahnya, bagaimana pemecahan solusi-solusinya. Jadi seperti itu. Karena ini eranya memang. Pelayanan publik itu kan nggak bisa one way. Nggak bisa kalau apa yang kita perbuat itu udah terima aja. Nggak bisa kan? Ya, tapi masyarakat itu bagaimana tersenyum dengan pelayanan yang kita berikan. Merasa puas ya Pak? Puas. Ya, makanya semua akses itu harus kita buka. Harus berani. Hari ini kan nggak banyak yang berani itu. Hari ini nggak banyak instansi pemerintah yang berani tampil di media sosial. Jadi di media sosial Bapak ini sebenarnya siapa sih Pak? Admin langsung yang menjawab atau Bapak nih? Ya. Ini pada Kita penasaran nggak bisa nih. sendirian. Kita itu bekerja pasti tim ya. Jadi semua di media sosial itu harus masuk pejabatnya. Dan kita harus bagi. Mungkin admin utamanya saya bagi petugasnya untuk menjawab itu. Karena semuanya harus mengerti bahwa ini eranya. Nggak ada kalau face to face itu era zaman dulu. Sekarang kita dengan warga lagi masak, lagi di rumah, lagi tiduran, bertanya tentang Dukcapil harus kita jawab. Jadi seperti itu kan. Makanya kita pun kan menjawab itu nggak mesti harus di kantor juga. Kita lagi tiduran, lagi masak jawab juga gitu. Jadi nggak ada batas sebenarnya. Bekerja itu tanpa batas sekarang. Batasnya nggak ada. Kan gitu dia. Makanya itu juga menjadi tantangan bagi kita, bagi pegawai kita, tim kita, bagaimana bisa bekerja juga untuk melayani masyarakat tanpa batas. Wah, ini jadi nih Sobat Admin Duk, ini satu-satunya ya mungkin di sosial medianya itu langsung Pak Kadisnya yang langsung menjawab komen-komen
netizen semuanya atau sobat adminduk semuanya. Jadi yang Dukcapil kita jangan lupa banyak-banyak ya komen terus di sosial Betul. medianya karena Bapak langsung loh yang menjawab. Kira-kira ini yang terakhir nih Pak, mungkin ada nggak sih Pak harapan atau cita-cita dari khususnya dari Dukcapil Aceh Tengah sendiri untuk ke depan mau seperti apa gitu Pak? Ya, yang pasti masyarakat kita terlayani lebih cepat ya, lebih cepat, kemudian puas dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi upaya kita itu sejalan dengan DRKA sebenarnya, bagaimana memperbanyak kampung-kampung yang bisa memfasilitasi kebutuhan dokumen warga. Karena kita ketahui warga kita ini enggak semuanya, walaupun grafiknya semakin hari semakin tinggi melek terhadap teknologi informasi, tapi masih ada yang tidak menggunakan itu atau sudah menggunakan tapi masih sungkan untuk berurusan dengan itu. Warga kita ini kan bisa kita bagi-bagi sebenarnya. Ada yang tahu ini pelayanan ini gratis, tahu juga ini pelayanan ini tidak rumit, tapi dia nggak mau juga mengurus sendiri. Tetap ada orang-orang yang disuruhnya. Gitu. Tahu ini pelayanan gratis, tapi dia tidak tahu kalau ini pelayanan ini rupanya sudah tidak rumit lagi. Iya. Tapi tetap juga tidak mau mengurus sendiri. Gitu. Ada warga kita yang sampai saat ini juga ada ketakutan gitu. Ini ada biayanya enggak? Ini rumit, masih skeptis seperti itu. Bahwa pelayanan admin itu rumit. Karena itu kita harus terus melakukan sosialisasi dan seperti yang dilakukan oleh DRKA, ada yang drakor ini bagian dari sosialisasi. Iya, bagus sekali sebenarnya. Makanya setiap hari kita harus lakukan postingan minimal 1 hari 1 postingan di media sosial. Supaya apa? Supaya warga itu merasakan layanan adminduk ini sebenarnya tidak rumit, tidak berbelit-belit, dan tidak ada dipungut biaya gitu. Itulah sebenarnya bagaimana kita supaya mendobrak mindset warga yang selama ini berpikiran ngurus dokumen adminduk itu sulit gitu. Ya salah satu upaya kita itu yaitu bagaimana di kampung tadi berdaya, di kampung tadi bisa melayani warga. Karena warga itu kan ketika dia bertanya dengan aparat kampungnya sendiri kan nggak seperti dia bertanya ke kantor pemerintah. Iya. Pasti ada takut-takutnya kalau ke kantor pemerintah. Tapi kalau di aparat kampungnya sendiri kan dia bergaul sehari-hari di sana. Iya. Jadi lebih mudah gitu. Warga kita otomatis tenaganya hemat, biaya, waktunya bisa bekerja seperti biasa, dokumen adminduknya pun otomatis sudah bisa diurus oleh aparat kampung atau petugas registrasi kampung. Jadi itu sasaran kita ke depan, bagaimana seluruh kampung di Aceh Tengah itu bisa menjadi kampung sadar adminduk. Karena dengan begitu warga kita bisa terpenuhi kebutuhan terhadap administrasi kependudukan. Baik Pak, satu lagi nih, apa dengan bekerja di bagian pelayanan ini mempunyai kepuasan tersendiri nih Pak? Ya pasti, saya juga sama staf saya informasikan seperti itu. Kita bekerja di instansi pemerintah ini, jarang-jarang loh ada yang seperti Dukcapil ini. Ada kepuasan batin yang luar biasa. Kenapa? Kita maaf cakap mungkin penghasilan pas-pasan, nggak sama dengan dinas-dinas yang mungkin lebih besar anggarannya. Tapi ketika kita melayani satu orang warga, itu bisa jadi rezeki kita ditambah dari tempat yang tidak kita duga. Misalnya rezeki itu berupa kesehatan, ya usaha kita yang lain, bisa jadi ada petani yang ditambah biji kopinya besok pagi panennya kok nggak bisa habis nih. Seperti itulah kira-kira. Atau rezeki yang lain ya, banyak itu. Saya rezeki rasakan bukan hanya sendiri. Uang ya Pak. Benar. Kesehatan yang seperti itu, usaha yang lain kita dimudahkan. Bahkan dibuat hati kita tenang pun itu merupakan suatu rezeki. Ada orang banyak kan, uangnya banyak atau melimpah tapi dia nggak tenang gitu. Benar. Tapi di Dukcapil ini ketenangan itu ada. Itu yang selalu saya gembar-gemborkan, yang saya sampaikan kepada staf bahwa kita ini melayani masyarakat. Pelayanan yang kita lakukan ini memudahkan masyarakat dan bernilai ibadah. Karena dengan dokumen adminduk ini warga bisa mengurus pelayanan yang lain. Jadi bayangkan nilai ibadahnya itu sangat besar. Memudahkan masyarakat ini tentu kita akan dimudahkan juga dengan cara yang berbeda gitu. Jadi seperti itu yang selalu saya sampaikan kepada staf saya. Ya. Baik, tidak terasa nih Kak Tia, kita sudah berbincang banyak hal ya Pak. Ya. Pastinya kita banyak sekali informasi nih Kak yang dapat kita serap. Dan sobat-sobat adminduk di rumah juga semoga kita semua mendapatkan
informasinya dan juga ilmunya dapat kita serap semua. Baik, mungkin sekali lagi terima kasih kepada Bapak Mustafa Baik, Kamal sama-sama. atas Ya. kesediaan waktu sudah berbagi ilmu di podcast kita ya. Ya benar Pak. Baik Sobat Adminduk, sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa selalu cek-cek video kita dan juga sosial media Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Stay tune terus di podcast kita ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.